Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami tentang materi genetik. Baiklah, kita masuk ke materi genetik. Materi genetik merupakan material atau substansi yang menyimpan informasi genetik dari suatu organisme hidup. Bahan ini diwariskan secara generatif dari satu individu ke individu lain. Dalam transmisi ini, bahan genetik harus kekal atau tidak berubah. Hampir semua organisme makhluk hidup di bumi menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian kromosom. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeyer pada tahun 1888. Kromosom berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Jadi, kromosom dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Kromosom juga merupakan badan berbentuk batang atau bengkok, mulai pada saat tampak seperti sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kromosom. Fungsi kromosom di sini ada 4. Yang pertama yaitu menyimpan materi genetik. Nah, materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap makhluk hidup. Kemudian fungsi kromosom yang kedua yaitu menentukan jenis kelamin. Nah, terdapat 2 jenis kromosom yaitu kromosom X dan kromosom Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosomnya XY, maka ia akan terlahir sebagai laki-laki. Kemudian fungsi kromosom yang ketiga yaitu berperan dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Hal tersebut dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Kemudian fungsi kromosom yang keempat yaitu berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian kromosom. Bagian-bagian kromosom di sini ada 6. Yang pertama, kromonema. Kromonema di sini berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Kemudian bagian kromosom yang kedua yaitu kromorer. Kromorer merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Nah, di dalam kromorer ini terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Beberapa DNA bergabung membentuk gen yang berfungsi sebagai pembawa bagian sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut sebagai lokus gen. Bagian kromosom yang ketiga yaitu sentromer. Sentromer di sini merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Bagian kromosom ini tidak mengandung gen dan merupakan tempat melekatnya benang spindle. Kemudian bagian kromosom yang keempat yaitu lekukan. Nah, di sini ada lekukan kedua yang berperan dalam pembentukan nukleolus atau anak inti sel. Kemudian bagian kromosom yang keempat yaitu telomer. Telomer di sini merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Kemudian bagian kromosom yang kelima yaitu satelit. Satelit merupakan suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Di sini perlu kita ketahui, tidak semua kromosom mempunyai satelit. Lalu, DNA sebagai materi genetik.
Materi genetik adalah DNA, karena membawa pesan-pesan genetik dan akan menentukan apa yang akan dibentuk melalui kode-kode genetik. Selanjutnya, 1. Percobaan transformasi. Griffith mendapatkan bahwa jika bakteri virulen dididihkan, kemudian disuntikan ke mencit, mencit tersebut akan tetap hidup, dan tidak ada pneumoci di dalam tubuh mencit. Berikut gambar hasil percobaan transformasi. Nah, jadi gambar yang pertama atau gambar yang A itu mencit mati ketika diinjeksi dengan pneumoci galur S, galur patogenik yang mempunyai kapsul dan membentuk kolin halus. Lalu gambar yang B, mencit tetap hidup ketika diinjeksikan dengan pneumoci galur R, galur non-patogenik yang kekurangan kapsul dan membentuk koloni kasar. Gambar yang C, injeksi dengan galur pneumoci S yang telah dimatikan dengan pemanas tidak berpengaruh. Gambar yang D, injeksi dengan galur R hidup yang dicampur dengan galur S yang akan dimatikan dengan pemanasan menyebabkan mencit mati. Pneumoci galur S hidup ditemukan di mencit yang akan mati. Lalu yang kedua, percobaan injeksi bakterifaga. Alfred dan Martha melakukan beberapa percobaan dan membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik bakterifaga T2. Mereka menyampurkan bakterifaga berlabel radioaktif tersebut dengan Escherichia coli dan mengikubasi campuran tersebut selama beberapa menit. Suspensi tersebut kemudian diagitasi menggunakan blender untuk melepaskan partikel tersebut. Untuk melepaskan partikel bakterifaga yang menempel. Setelah suspensi disentrifugasi, radioaktif dalam supernata dan pelet bakteri diukur. Berikut gambar percobaan infeksi bakterifaga. Jadi bisa dilihat gambarnya di bawah itu ada gambar A dan gambar B. Di mana gambar A itu ketika E. coli diinfeksi faga T2 yang mengandung protein berlabel 35S sebagian besar radioaktif tetap berada di luar sel inang. Sedangkan gambar yang B, ketika faga T2 yang mengandung DNA berlabel 32P dicampurkan dengan sel inang, DNA berlabel masuk ke dalam sel dan anakan faga diproduksi. Jadi, DNA ini membawa informasi genetik virus. Lalu, bukti lain bahwa DNA merupakan bakteri genetik dibuktikan dari bakteriofag. Komponen virus terdiri dari DNA atau RNA pada virus tertentu dan protein yang menyelubunginya. Untuk memperbanyak diri, virus harus menginfeksi sel dan mengambil ahli perangkat metabolisme sel tersebut. Bakteriofag artinya pemakan bakteri. Materi genetik dari bakteriofag yang dikenal sebagai T2 itu adalah DNA. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Terima kasih.